firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Christina Manik. Saya lihat Ibu Christina sudah ada bersama kita. Shalom, selamat pagi Ibu Christina. Apa kabar pagi hari ini? Shalom, shalom pagi Pak Hendro, Pak Hendra, dan semuanya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Ibu Christina sudah bersama kita. Dan kita akan mulai saja persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa. Tolong bantu saya, Pak Simon, untuk bantu buka dalam doa. Pak Simon, selamat pagi. Shalom Pak Simon. Pak Simon, are you there? Ya, thank you Pak Simon. Shalom Pak Simon, bantu buka dalam doa. Silakan Pak. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa kemuliaan yang maha kudus yang maha suci. Segala puji syukur hormat bagimu ya Bapa. Pagi hari ini kami ditunin possible of God. Datang menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu yang tinggi. Tiada henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan, perlindungan, serta pertolongan pada kami. Beri kami kekuatan dan kemenangan menghadapi segala problema permasalahan yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus pada kami pada pagi hari ini. Kami akan diberi pencerahan firman dan sabda-Mu oleh Ibu Christina Manik. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan dan pemberian yang diberikan firman oleh Ibu Christina Manik. Terapi Ibu Christina Manik, berilah dia pohayuan yang dari-Mu. Biarlah kami duduk mendengar semua sabda-Mu, dan kami juga dan intinya berterima kasih atas segala kesempatan yang berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Terapi Bu Christina Manik, keluarganya dan pelayanannya serta kesehatan dan keberhasilan dalam segala hal. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kuasa-Mu pada kehidupan kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku
susahku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak
kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalammu. Tuhan, sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, dapat menjadi saksi-Mu. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Tuhan, sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau. Tuhan,
tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, kan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah puji-pujian dan penyembahan kepadamu. Dan di dalam iman kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan dalam tetap hadirat-Mu, biarlah kami saat ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu yang memberi kekuatan sepanjang hari ini. Dan di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami melakukan firman. Terima kasih ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ini. Biar segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Christine. Shalom, shalom. Selamat pagi semua saudara-saudara terkasih di tanah air. Bisa dengar saya? Kasih lambaian tangannya, amin, amin, amin. Dimanapun saudara berada, baik di Zoom, baik di many different platform, di radio, di YouTube, dan di Facebook. Salam dan shalom dari Australia. Terima kasih banyak saudara yang sudah bergabung. Saya percaya pagi ini dalam keadaan apapun Tuhan bisa berbicara ya. Siapkan hati dan saya percaya Tuhan itu masih bekerja, bukan Tuhan yang terjadi di masa perjanjian lama, tapi Tuhan yang hidup. Amin. Saya akan buka dengan doa ya. Mari kita berdoa meminta Bapa Roh Kudus untuk membuka mata hati pikiran kita. Kita disiapkan walau dengan waktu yang ada, tapi benar-benar kita siapkan hati kita ya. My God, we just want to thank you. Thank you for this opportunity for every single day, every single morning that you speak to us. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. GWG yang Engkau buka, GWG yang Engkau berkati. Semua orang yang terlibat pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu berbicara. Kalau saat ini mereka mencari jawaban untuk apa yang mereka doakan, biarlah kiranya Roh Kudus berbicara dan membuka bahkan memberikan jawaban untuk apa yang anak-anak-Mu cari. Speak to us, Lord. Speak to us. Here we are, Lord. Have your way this morning. Let the glory, let the praise, and let the blessing, you alone, Jehovah, they are worthy to be praised. In the mighty name of Jesus, we worship you. And we honor you, Lord. Amen and amen. Amen, amen. Saudara-saudara terkasih, pagi hari ini saya mau sharing tentang open doors mindset. Open doors dari Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering dengar ya, namanya open door. Berarti pintu yang terbuka. Tapi pintu yang terbuka bukan cuma pintu biasa Bapak Ibu Saudara. Saya ini bicara secara simbolik. Sebentar lagi kita akan unpack ya, apa itu open doors dan kenapa ada hubungannya dengan mindset. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan yang mau dipakai untuk memperlebar kerajaannya. Amin.
Coba mungkin kalau bisa Pak Hendra, mungkin bisa membuka dari Revelation itu Wahyu. Wahyu 3 ayat 20 dan Wahyu 3, 7 dan sampai 8. Yang pertama mungkin bisa dibaca Wahyu 3 ayat yang ke-20 dan yang kedua Wahyu 3, 7 sampai 8. Silakan. Wahyu 3 ayat 20. Iya, yang pertama. Lihat, Ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. amin, amin. Dan yang kedua, Wahyu 3, 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Amin, amin. Boleh di ini sebentar ya Pak ya, dipajang sebentar ayat 7 dan yang ke-8. Saudara, saya pelan-pelan akan jabarkan di situ dikatakan. Kuncinya di situ di ayat yang ke-7. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ini ayat firman Tuhan sering sekali dikhotbahkan. Bahkan kadang-kadang ada sering orang mengquote, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak akan bisa menutup. Dan sebaliknya. Tapi ini perkataan ini lebih dari apa yang orang cuma pikirkan kalau Tuhan membuka pintu atau menutup pintu. Saya akan ambil dari ayat yang ke-7. Tidak ada yang apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan di ayat yang ke-8, kata kuncinya juga di situ dikatakan, di sini aku telah membuka yang tidak dapat. Oke, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dua ayat ini berkata sama. Di dalam bahasa Inggris lebih dalam ya, dikatakan begini. What he opens, no one can shut. And what the shut, and he shut, no one can open. I have placed before you and open doors that no one can shut. Hari ini, pagi ini, saya mau lihat kata kunci dari open doors. Terima kasih Pak Hendra, mungkin boleh diiniin ya. Terima kasih. Kata dua kunci ini berkata tentang open doors. Saudara, di Alkitab sebenarnya apa sih open doors itu? Orang cuma pikir open doors itu ya cuma ini ajalah pintu terbuka kalau ada kesempatan, ada keuntungan, dan orang suka berpikir, bahkan sering berpikir, open doors selalu berhubungan dengan financial. Betul saudara, tapi itu hanya small speck tentang keuangan. Open doors di sini adalah simbol. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Pintu yang terbuka merupakan simbol awal yang baru. Pintu yang terbuka menunjukkan bahwa ada jalan keluar dan juga memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ingat saudara, itu open doors. Sesuatu pintu yang akan terbuka itu adalah satu lambang, satu simbol, sesuatu yang new beginning. Itu bahasa Inggrisnya, satu awal yang baru. Ya, sebaliknya, jadi apa yang keluar dan juga dapat memberikan gambaran tentang apa yang ada di masa depan, sesuatu in the future. Sebaliknya, pintu yang tertutup atau closed doors itu adalah sesuatu yang terkunci yang dapat mewakili jalan buntu atau menciptakan perasaan bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau stuck, sehingga pintu itu harus ditutup. Dan ini nantinya akan berkaitan dengan saudara kita punya mindset. Saudara, kita ini sering mendengar kasih kesempatan, kasih opportunity. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih.
baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, baik dalam kesehariannya saudara. Kalau saudara ini available to the Lord, saudara ini hidupnya terbuka dan bersedia, bahkan mau dan willing dipakai oleh Tuhan, maka saudara, every single day is open doors for you. Tergantung Bapak Ibu Saudara, sikapnya, sikap hatinya, bagaimana mau digunakan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bangun pagi-pagi, mungkin langsung moodnya udah nggak enak. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang bangun pagi langsung melihat Instagram atau Facebook atau melihat neighbornya, tetangganya melakukan apa. Ini lebih parah. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau kita mulai dengan negatif, maka sampai keseharian, sampai ujung-ujungnya kadang bernegatif. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari, tapi kalau Bapak Ibu Saudara melewati, mengawali, awalnya aja sudah tidak benar, sudah tidak enak, maka kadang-kadang kita itu udah tidak ada energi lagi. Makanya dikatakan di sini, open doors, di Alkitab itu berkata tentang opportunity. Opportunity itu banyak. Opportunity untuk mengabarkan Injil. Opportunity untuk membawa jiwa-jiwa. Sehingga begitu banyak orang mengenal Tuhan. Opportunity to encourage one of another. Opportunity untuk memberkati orang lain. Itu open doors. Saudara, jangan berpikir open doors itu kadang-kadang harus yang besar. Contohnya, saudara mendapatkan pekerjaan. Anaknya saudara mungkin dapat pasangan atau pacar. Atau mungkin saudara dapat misalnya promosi. Yes, that is one open doors. But many open doors. Itu sebabnya saudara, kenapa kadang-kadang kita bisa miss apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup saudara. Karena saudara kadang-kadang hanya berpikir open doors atau opportunity. Hanya yang harus spektakuler. Miracle harus yang spektakuler. Padahal jujurnya saudara, setiap pagi waktu saudara bangun, you can take the air, I breathe. Air, udara yang bisa kita hirup aja, that is a blessing. Ada amin saudara. Berarti selagi kita bisa menikmati, there always selalu ada opportunity, open doors that God can open. Jadi saudara di sini dikatakan, God will not open the door atau opportunity yang tidak lining up dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara kadang-kadang berpikir, bagaimana saya tahu ini open door, satu kesempatan, satu opportunity. Jawabannya gampang saudara. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu bertentangan, bahkan berlawanan dengan apa yang Tuhan mau lakukan, definitely that is not the open door. That is the closed door. Tapi Bapak Ibu yang mau membuka the door because of what your wants is not God wants. Dikatakan di sini, if we have been, kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan keinginan Tuhan, maka apa yang Tuhan mau lakukan, sejujurnya itu sudah menjauh. Jadi Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa open doors itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama itu gampang. Leave the old mindset. Saudara harus tinggalkan cara pola pikirnya yang lama. Jadi yang pertama leave atau tinggalkan pola pikir yang lama. Yang kedua saudara, kalau saudara mau melihat satu open doors dengan berjalan dengan Tuhan, itu change your mindset. Saudara harus menggantikan atau mengubah pola pikirnya saudara. Dan yang ketiga, itu live a new mindset atau jalani pola pikir yang baru. Jadi tinggalkan, mengubah atau diganti, dan jalanin pola pikir. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau kasih ini satu open doors, kalau pikiran kita tidak bisa diubah, pikiran kita masih pikiran yang lama, masih pikiran pada waktu kita belum mengenal Tuhan, maka susah sekali kita melihat opportunity demi opportunity. Kesempatan yang Tuhan berikan, saudara akan miss it. Itu sudah pasti. Saudara melihat orang lain pun, misalnya saudara, orang lain diberkatin, saudara tidak bisa melihat itu pun sebagai opportunity. Kenapa?
Karena saudara melihat dengan kacamata atau perspektif yang berbeda. Tapi kalau saudara change, sudah mengubah pola pikirnya saudara, maka saudara mengambil, menggunakan atau menjalani pola pikir yang baru, kacamata saudara pun melihat sesuatu sangat berbeda. Ada amin, saudara. Saya akan memberikan beberapa key, ya, kunci-kunci saudara yang mungkin, dan saya berharap bisa membantu saudara-saudara di sini pagi hari ini untuk mengerti apa sih sebenarnya open doors. Apa sih sebenarnya pintu yang Tuhan sudah berikan. Karena kita sering mengquote kalimat ini. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak bisa orang menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak bisa orang membuka. Pertanyaannya, apakah saudara tahu pintu mana yang Tuhan buka dan pintu mana yang Tuhan tutup? Amin. Jadi kunci yang pertama, to open doors. Ya, tadi saya katakan, sebelum saudara memasuki opportunity, open doors, saudara harus change your mindset. Kalau saudara hidupnya sudah beralih dari manusia yang lama ke manusia yang baru, maka saudara, the way you think, the way you act, everything harus changing. Itu sebabnya tadi saya katakan, saudara harus leave the old mindset, tinggalkan, kemudian di-change. Yang kedua itu ditukar atau diubah. Dan yang ketiga, saudara harus jalanin pola hidup yang baru. Sebelum saudara bisa membuka open doors, kunci yang akan saya berikan. Ada amin. Jadi yang pertama, kuncinya adalah saudara. Be encouraged dengan past testimony. Saudara, ini ada di dalam Wahyu 12 ayat 11. Karena waktu saya cuma beritahukan aja ya ayat-ayatnya. Be encouraged by past testimony. Artinya begini saudara. Setiap saudara menjalani, Bapak Ibu saudara di sini yang mengikut Tuhan, saya percaya tidak ada ya yang namanya hidup tidak mengalami yang namanya kesusahan. Kalau Bapak Ibu di sini yang ikut Tuhan tidak mengalami kesusahan, wow, itu luar biasa saudara. Pertanyaannya saya, saudara benar nggak mengikut Tuhan atau tidak? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Tapi setiap kita anak-anak Tuhan yang memang mengikut Tuhan pasti diajar, disesat. Amin. Jadi saudara, pada waktu saudara mengalami satu masalah, selalu ingat, be encouraged with your past testimony. Artinya, setiap saudara mengalami kesusahan, mengalami tantangan, mengalami challenge, saudara kembali ingat bagaimana baiknya, bagaimana setianya Tuhan itu bagi hidup saudara. Remember what He's done to you. Kalau Dia bisa membawa saudara sebelumnya, di masa yang sebelumnya, bisa membawa saudara berjalan, lebih dahsyat lagi. Kenapa saudara saat ini mengalami satu hal, Dia juga tidak mungkin tidak mampu untuk membuka dan memberikan jalan keluar. Jadi encourage, selalu ingat apa yang Tuhan buat bagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga kesaksian, maka itu Bapak Ibu, setiap kita anak Tuhan yang ikut Tuhan tidak punya kesaksian, tanya diri kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu berjalan di track, in the right track? Karena setiap dari kita harus ada kesaksian yang keluar dari hidup masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang mungkin baru kenal Yesus, puji Tuhan, tapi berjalan dengan Yesus itu harus ada hasilnya, harus ada testimoni. Kalau Bapak Ibu tidak punya testimoni, sekarang mulai berjalan. Karena testimoni orang tidak akan bisa refuse, because that's about your life. Bagaimana cara Tuhan bekerja lewat hidupnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang pertama. Be encouraged by the past testimony, by your testimony atau kesaksian. Yang kedua, saudara, selalu berdoa dengan mengucap syukur. Harus punya, saudara. Lifestyle-nya saudara harus punya gratitude atau punya thanksgiving. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya mau mengucap syukur pada waktu diberkati, siapapun orang pasti happy. Bahkan kadang-kadang kalau kita diberkati atau waktu kita in the top mountain top,
Orang kadang-kadang bisa lupa sama Tuhan. Tapi kalau cari Tuhan, biasanya orang waktu di lembah Baka, in the valley of Baka. Saudara, dalam keadaan apapun saudara, live your life dengan gratitude. Harus ada praying, ya, praying with thanksgiving. Always kasih thanksgiving to the Lord. Ya, punya gratitude, punya praise to God. Ini ada di dalam Efesus 5 ayat yang ke-19 sampai 20. Jangan pernah lupa punya lifestyle setiap hari untuk mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, God can open doors yang kelihatannya tidak akan ada jalan keluar. Makanya ada satu lagu kan, God will make a way pada waktu di mana tidak akan ada jalan. Bukannya berarti bapak saudara mungkin atau keluarganya saudara ada yang kerja di bagian jalan raya ya. Bukan itu ya, jadi bisa buka jalan baru. Luar biasa kalau ada keluarga yang bekerja mungkin di jasa marga, jadi bisa buka jalan baru. Tapi Tuhan kita itu lebih dahsyat. Apa yang tidak mungkin Dia bisa mungkinkan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya hati yang selalu gratitude, punya thanksgiving to the Lord, saudara akan surprise apa yang Tuhan bisa buka, jalan yang tidak bisa buka jalan. Because of your mindset different. Because of the way saudara-saudara melihat perspektifnya, cara mendekatkan diri dengan Tuhan sangat berbeda. So kalau saudara berdoa dan membawa thanksgiving, gratitude kepada Tuhan daily, is amazing, sangat-sangat amazing saudara. Lakukan ini sebagai habit atau kebiasaan. Amin. Yang ketiga, itu take challenges. Setiap masalah Bapak Ibu Saudara harus melihatnya dengan confidence. Lihat kalau saudara mengalami begitu banyak masalah, katakan gini, aduh Tuhan terima kasih. This is opportunity for me. Ini satu kesempatan untukku untuk bertumbuh berkembang. Bukannya saudara malah ngomel, malah komplain karena saudara begitu banyak mengalami masalah. Ini di tempat yang ketiga, di sini dikatakan waktu faith atau iman to kick in. Jadi saudara pada waktu saudara melihat begitu banyak masalah, masalah dari rumah tangga, masalah dari keluarga, masalah dari pekerjaan, pelayanan kadang-kadang bisa datang bertubi-tubi dari segala arah. Benar nggak saudara? Tapi pada waktu saudara datang sama Tuhan, saudara katakan, Lord, thank you Lord. Lewat masalah ini, engkau punya satu plan, punya satu agenda untuk mengangkat aku lebih tinggi lagi. Show me Lord, tunjukkan apa yang engkau mau bicara. Apakah mungkin karakterku yang mau diubah? Apakah mungkin caraku? Apa mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara lewat masalah ini? Jadi jangan berpikir, karena saudara mengalami masalah, saudara langsung lari. Tapi take opportunity untuk di setiap challenging. Amin. Berikutnya, pray in the spirit. Saudara belajar kalau bisa berbahasa roh. Pray in the spirit, selalu pray dengan roh. Speak dan lakukan, bertindak dengan authority. Contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami satu masalah, speak into your mountain, speak into your door, close door. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mendapat pekerjaan. Kalau Bapak Ibu yang mencari pekerjaan, atau Bapak Ibu yang mendoakan anak-anaknya ujian, atau Bapak Ibu mendoakan untuk tanah atau rumah yang mau dijual, speak dengan authority. Saudara tahu nggak? Kalau orang yang punya authority, itu sangat dahsyat, saudara. Saudara pikir, makanya hati-hati pada waktu kita berbicara. Pada waktu Bapak Ibu Saudara berbicara, ya, kalau saudara tahu siapa saudara di hadapan Tuhan, setan pun lari, saudara. Enemy pun lari, karena saudara itu sedang mengaktifkan otoritas surgawi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara katakan, aku percaya anakku disembuhkan, atau aku percaya bahwa keuanganku, apakah anak lagi sekolah, anak yang butuh disekolahkan untuk uang kuliah, untuk uang apa, perkatakan dengan saudara punya
mountain atau door yang belum terbuka. Perkatakan. Saudara akan surprise kalau saudara berbicara dan deklarasi dengan otoritas. Atau mungkin saudara, yang paling gampang deh. Saudara, kemarin acara Natalan anak saya ya di sekolah. Kita open di sekolahnya. Tiba-tiba langit itu gelap sekali, udah mau turun hujan. Saudara, kalau kita yang mengerti otoritas, kita nggak perlu bawa ini loh. Dulu saya ingat waktu saya di Indonesia, suka bawa bawang merah, bawa cabai, bawa stick, terus pakai supaya jangan hujan. Itu dulu saya diajarin begitu, kan nggak ngerti ya. Saya disuruh dulu sama nenek saya, kita bilang opung, orang Batak. Saya bilang, ya saya nggak angkat tangan dong ya, takut nanti dipikir orang gila lagi pas di tengah-tengah ini. Tapi saya perkatakan, saya doa langsung di spirit. Saya bilang, move, tidak akan terjadi hujan. Karena waktu itu udah mulai rintik-rintik. Sementara anak saya belum performance. Saya pingin sekali, kan nggak lucu. Berapa ratus, 300 lebih orang di sekolah, nggak lucu pada lari kan semuanya. Saya langsung doa. Saya doa di dalam spirit. Saya bilang, Tuhan move, tahan jangan terjadi hujan. Kalau memang pun akan hujan, tahan sampai acara ini selesai. Saudara tahu? Segitu banyak yang orang, bukan saya bilang ini, pasti saya percaya ada juga yang doa. Dari acara 1,5 jam, itu pada udah mulai rintik-rintik, hujan itu stop, saudara. Stop. Tidak terjadi hujan. Sampai selesai. Dan hujan mulai turun pada waktu kami sudah di rumah. Itu berbicara dan bertindak secara otoritas. Jadi saudara, jangan pikir saudara tidak punya otoritas. Kalau saudara tahu siapa saudara di hadapan Tuhan, saudara ini son and daughters, ya, prince and princess of the most high God. Amen. Jadi saudara harus aktifkan, ya, lakukan itu saudara. Pray in the spirit, doa di roh. Ya, bicara, deklarasi dengan dan bertindak dengan otoritas, ya saudara, lakukan itu. Yang berikutnya, gigi atau tekun. Make the most of opportunity. Jangan, saudara, kadang-kadang kalau saudara melakukan sesuatu, saudara takut gagal. Saudara lakukan. Lebih baik saudara menyesal karena melakukan, paling tidak sudah tahu, daripada nanti saudara berkata gini, ya ampun, harusnya itu, aduh, I wish I do it. Berapa orang atau berapa dari saudara yang kadang-kadang wish I will do it. Jangan wishing saudara. Just give it a go. Just do it. Supaya tidak ada regret. Jangan saudara, saya dengar orang bilang, aduh, I wish I do it. Dulu saya ini dipanggil sebagai hamba Tuhan. Tapi saya nggak mau ke desa-desa. Dulu saya dipanggil sebagai penginjil, tapi waktu itu keluarga saya nggak mau kasih. Saudara, kalau saudara mau melihat open doors, jangan takut. Memang kadang-kadang berjalan sama Tuhan, bukan kadang-kadang, bahkan sering. Ngeri-ngeri sedap, seperti roller coaster saudara yang ada di Dufan. Naik itu begini, nggak tahu, karena saudara nggak tahu kemana nanti ininya. Tapi kalau saudara percayakan sama Tuhan, berjalan sama Tuhan itu, harus benar-benar surrender. Harus benar-benar obedient. Just do it. Jangan pernah ada kata penyesalan nantinya. Lebih baik saudara menyesal karena melakukan, paling tidak sudah tahu, ya, tapi juga lakukan dengan hikmat. Daripada saudara akhirnya menyesal karena kesempatan sudah terlambat. Atau kesempatan jarang sekali bisa balik kembali. Ada amin. Dengan berlalunya waktu, belum tentu kadang-kadang kesempatan balik lagi. Amin. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan, saudara mungkin belum peka, tanya Tuhan, Tuhan, apakah ini open doors buat saya? Open doors. Tuhan bilang, ya, maju, walaupun mungkin cuma saudara sendiri yang melakukannya. Ya, tapi kalau Tuhan kasih conviction, keyakinan, Tuhan kasih rema di hidupnya Bapak Ibu Saudara. Just do it. Just do it. Supaya saudara tidak menyesal. Kesempatan kadangkala tidak akan datang kedua kali.
Amin. Yang terakhir, we include people dengan grace. Di dalam Wahyu 22 ayat 17 ini dikatakan begini. Saudara, kunci untuk open doors, saudara harus selalu ya embrace, include, bawa orang-orang di kita saudara. Kalau saudara mau melihat berkat kasih karunia Tuhan flowing di dalam hidup saudara, selalu buka hidup saudara untuk orang lain. Be gracious, be kind sama orang lain. Be patient. Saya tahu itu tidak gampang. Tapi lewat hidupnya saudara, biarlah saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau saudara selalu excluded, selalu maksudnya tidak eksklusif untuk diri sendiri, ini bukan caranya Yesus. Tuhan itu, Yesus itu always care about people. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang melayanin, selalu struggle atau mengalami satu kesusahan untuk dealing dengan orang, minta Tuhan mampukan Bapak Ibu Saudara untuk dealing dengan orang. Saya bukan bilang saudara dijadikan doormat ya, bukan. Tapi saudara itu membuka diri untuk menginkluding semua orang. Be kind sama orang. Selalu panjang sabar sama orang di dalam melayanin. Baik di kantor, di dalam pelayanan, dan di mana saja. Dan saudara akan melihat bagaimana open doors yang terjadi di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, pertanyaan saya Bapak Ibu buat saudara sendiri di sini, ya. Di sini saudara, kalau saudara bisa melihat ya, kita menunggu Ibu Christina untuk bergabung kembali ya. Terlihat kayaknya internetnya kurang baik. Ya, sambil menunggu Ibu Christina bergabung kembali, saya mau memberikan sebuah informasi ya kepada saudaraku. Ya, informasinya adalah ini. Bisa terlihat? Ya. Ini, come celebrate Christmas with us ya. GWG presents dengan tema Harmony of Christmas ya. Saudaraku, GWG akan mengadakan sebuah acara Natal yang diberi tema Harmony of Christmas yang akan diadakan di hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 jam 16 bertempat di rumah kediaman Ibu Stefani di Jalan Tanah Kusir 3 nomor 85 Jakarta Selatan ya. Jangan dilupakan atau jangan sampai ada yang ketinggalan, don't miss it. So, foto atau di screenshot saja gambar ini untuk diingat. Jangan lupa tanggal 27 Desember 2022 jam 16 atau jam 4 sore ya. Terima kasih, demikian infonya. Kita menunggu Ibu Christina kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Belum ya? Bu Christinanya belum sambung ya. Kembali ya. Betul. Sekedar info aja nih Pak Hendro. Iya. Jadi nanti saya akan bikin grup kecil ya buat Natal ini. Tapi nanti setelah Natal grupnya akan dihapus. Jadi bagi yang mau bisa WA ke saya, nanti saya masukin ke grupnya. Oke, kita akan buat grup WA ya. Untuk Natal aja tapi. Acara tanggal 27 Desember ini. Jadi siap-siap saudara, kalau ada yang mau
datang, mau hadir, mau join ke sana, ya nanti akan bergabung di grup WA ini. Kemudian Pak Hendra, Bu Kristina sudah ada bersama kita. Silakan Ibu Kristina. Saya minta maaf, saya akan ini kok. Udah hampir selesai, saya minta maaf sekali tiba-tiba ininya mati. Oke, satu hal sebelum saya tadi katakan, pertanyaannya adalah, apa yang ada di dalam hidupnya saudara? Apa yang sekarang, what are the open doors in your life? Saudara, apa yang menjadi open doors yang saudara harusnya lakukan tapi saudara tidak lakukan? Apa sekarang yang saudara harusnya lakukan? Open doors bagi hidup saudara, tapi saudara tidak mengambil action. Tapi saudara menunda-nunda. What is the open doors yang saudara bisa lihat, saudara tidak actioning? Coba pikirkan, doakan, dan jangan menunda apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupnya saudara. Sehingga saudara, hidup yang saudara lakukan, jangan dari bulan pertama ke bulan berikutnya, bulan pertama ke bulan berikutnya tidak ada perkembangan. Karena saudara, waktu itu berjalan terus. Ada amin. Saya yakin dan percaya kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, open doors atau opportunity yang Tuhan berikan. Kalau saudara berani mau bertindak melakukan apa yang terbaik buat Tuhan, Tuhan itu mampu melakukannya juga buat saudara. Ada amin? Oke, mari kita tutup dan kita akan doakan bahwa setiap apa yang saudara dengar pagi ini, biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang menjamah Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa open doors yang saudara diberikan kesempatan tapi saudara tidak ambil. Tapi doors yang sudah ditutup, saudara masih tetap lakukan. Jadi biarlah kiranya Tuhan sendiri berbicara buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan dilakukan sehingga hidupnya Bapak Ibu Saudara selalu berjalan from glory to glory, dari kemuliaan ke kemuliaan. Amin. Mari kita tutup ya. Lord, terima kasih. Biarlah dengan waktu, dengan firman yang disampaikan, Engkau berbicara lebih dalam dan lebih dahsyat lagi. Ya, kelihatannya terobosan. Engkau akan lakukan lebih dahsyat buat anak-anakmu. Open Lord, open supernatural ways sehingga mereka, anak-anakmu pagi ini diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang beracara. Amin and amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Kristina. Luar biasa ya hari ini ya. Kita belajar bagaimana Tuhan membuka pintu ya. Open door mindset. Ya, ada hal mungkin yang lebih menarik lagi kalau nanti kita masuk ke dalam sesi fellowship karena kita bisa bertanya atau mungkin ada yang mau melengkapi juga silahkan. Ya, nanti Ibu Kristina masih tetap bersama kita ya Bu ya. Oke, terima kasih. Baik, tapi sebelum fellowship kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan saya meminta tolong kepada Ibu Herawati untuk bantu doa syafaat. Ya. Ya, kemudian untuk doa berkatnya nanti kami mohon bantuan Ibu Kristina Mani kembali. Dan pagi hari ini ada yang mau didoakan? Saya lihat ada Ibu Dona yang tadi tunjuk tangan ya. Oh iya, good morning. Ya, silakan Bu Dona. Shalom Bu Christine, terima kasih firman-Nya luar biasa. Ini pas banget buat aku. Bu Hera, saya mau minta tolong didoakan. Saya lagi apply pekerjaan baru. Seperti tadi firman Bu Christine, open doors, mindset. Tolong doakan saya supaya terus berjalan maju bersama Tuhan. Dan saya boleh sampai melihat mendapatkan pekerjaan yang baru. Amin.
Ya, baik Ibu Dona. Kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Silakan raise hand. Oh, luar biasa. Ya, Pak Simon. Ya, silakan Pak Simon. Salam, terima kasih Ibu Kristina Manik, firman yang luar biasa dan perwahyuan yang luar biasa. Terus kita mendengar kesaksian daripada perwahyuan open door, dan juga kita memohon sekiranya agar keselamatan dan keselamatan untuk NKRI ini Indonesia terus berkesinambungan. Dan juga kita mohon agar dapat mendoakan Gunung Krakatau ya, dan juga Gunung Semeru yang mulai erupsi, dan juga Gunung Agung di Bali. Sepertinya saya harus dituntun ke Bali untuk berdoa ya, karena saya pernah ke Bali mendoakan Gunung Agung. Apakah itu gunung berapi? Karena di sana Bali merupakan suatu daerah yang merupakan penyembahan berhala yang sangat tinggi yang dibenci oleh Tuhan. Dan juga untuk Gunung Krakatau sementara karena banyak gembala-gembala jemaat-jemaat Tuhan berdoa di Jakarta, keselamatan terus dapat terhindar dari segala bencana, dan juga terhadap banjir rob yang akan terjadi yang diperkirakan menurut prediksi yang sangat mencekam. Dan juga kita berdoa untuk Semeru agar erupsinya tidak begitu dahsyat, diminimalisir, dan juga berdoa untuk ring of fire ya, akibat gempa-gempa yang terus bersautan yang mempengaruhi erupsi gunung-gunung berapi di Indonesia. Demikian. Haleluya. Amin. Ya. Kemudian ada Ibu Leni yang sudah raise hand. Silakan Bu Leni. Salam. Malam. Bu Christine, terima kasih firman-Nya. Saya mau mengucapin ini terima kasih sama di sahabat-sahabat saya di GWG. Anak saya Suartanto sudah sampai di Melbourne, Justin juga sudah sampai di Melbourne dan sudah di Canberra, sudah mulai mau masuk kuliah. Ini saya mengucap syukur dan terima kasih anak-anak sudah pulang dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Ya, Ibu Hera. Silakan Ibu Hera. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kepadamu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kembali kami bersekutu di dalam GWG ini. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bu Christine Tuhan. Engkau sudah memberikan Tuhan buat kami Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan mau membuka jalan Tuhan, mau terbuka Tuhan, dan mau Tuhan merubah mindset kami sehingga seturut dengan apa kata firman-Mu, seturut dengan apa mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oh Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dona Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan segala permasalahan di dalam hidupnya. Bapa, biarlah Tuhan Engkau bukakan jalan Tuhan. Bukakan tingkap langit-Mu Tuhan. Engkau berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai Tuhan dengan Ibu Dona. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka jalan Tuhan, supaya ada jalan keluar Tuhan bagi kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan Ibu Dona dan keluarganya di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Bapa, banyak jalan-Mu Tuhan yang bisa Engkau bukakan bagi Ibu Dona. Terima kasih Bapa, kami serahkan Ibu Dona dalam tangan-Mu. Oh terima kasih Tuhan Yesus juga, kalau sampai dengan saat ini Bapa, Engkau selalu menolong kami. Engkau menolong Indonesia kami. Oh Tuhan Yesus, urapilah Tuhan pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi Tuhan, dan para menteri Tuhan yang selalu bertugas dengan baik. Tuhan Yesus, berikan kepada mereka
hikmat, marifat, akal budi Tuhan, kebijaksanaan di dalam mengatur Tuhan keadaan di dalam Indonesia kami ini. Tuhan Yesus, tolong juga Tuhan buat bencana-bencana yang terjadi Bapa, baik Gunung Semeru, Gunung Agung Tuhan. Oh Tuhan Yesus, begitu banyak Tuhan kengerian terjadi, gempa di sana sini Tuhan. Begitu juga dengan di Jakarta. Oh Tuhan Yesus, secara manusia Tuhan kami takut, gentar Tuhan, mendengar berita-berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam kuasa-Mu. Karena itu Bapa, kami percaya bahwa tangan Tuhan kami yang kuasa, yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup melepaskan kami dari itu semua. Kami percayakan Tuhan Yesus, semua Tuhan kejadian yang terjadi ada di dalam kedaulatan daripada Engkau saja. Engkau yang mengatur segalanya dengan baik Tuhan. Kami percaya Bapa yang Kau jadikan pasti yang terbaik. Tuhan, ampuni salah dosa kami sebagai umat-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kami yang seringkali bermain-main dengan dosa. Ampuni kami yang sering tidak mempercayakan hidup kami kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni bangsa kami. Ampuni Tuhan Yesus kesalahan dan kedurhakaan daripada bangsa kami ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendengar seluruh doa kami Tuhan. Engkau mendengar seluruh doa anak-anak-Mu Tuhan yang siang malam berseru kepadamu, yang senantiasa memohon pengampunan daripadamu, yang senantiasa memohon keselamatan daripadamu. Jagai dan lindungilah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami yang di dalam tangan Engkau, kami pasti dijaga, dilindungi, dipagari, dipelihara dengan kasih sayang Tuhan. Engkau yang akan menghindarkan kami dari segala malapetaka dan bencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Indonesia kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berdaulat atas negeri kami. Terima kasih Bapa, Engkau mencintai negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, pagi hari ini juga kami mengucap syukur, terima kasih kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau sudah mentibakan Tuhan, Bapak Suhartanto dan keluarga sampai dengan selamat di rumahnya kembali. Semua karena kasih Tuhan, mereka sudah bisa berjalan ke Indonesia mengunjungi orang tuanya, keluarganya. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Dan Kau sudah membawa mereka kembali ke rumahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena izin Tuhan yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu Bu Leni Tuhan mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Kami juga berdoa selalu Tuhan buat GWG, buat semua pengurus GWG Tuhan. Baik Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Bobi, Pak Rama Tuhan, Pak Novin dan Bu Lisa. Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan, mengurapi mereka selalu, memberkati mereka selalu Tuhan dengan keluarganya, agar boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat menjadi panutan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga menolong Tuhan, jikalau hari ini Stefani Tuhan
hendak berangkat ke Jakarta. Engkau yang menyertai Tuhan perjalanannya. Engkau yang akan mentibakan Stefani dengan selamat tiba di Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga Stefani di dalam tangan Tuhan Yesus yang perkasa dan luar biasa. Terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap kami yang ada dalam GWG pagi ini Tuhan. Baik yang di dalam Zoom, dalam YouTube, dalam radio, dalam Facebook Tuhan. Berkati kami. Biar kami Tuhan boleh senantiasa hidup melekat kepadamu. Engkau bukakan jalan-jalan kami, pikiran-pikiran kami, agar kami Tuhan boleh maju dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh Tuhan mengganti Tuhan mindset kami menjadi mindset sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan dan selanjutnya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen, amen, amen. My God, in the mighty name of Jesus, Lord, you know that every single of us in here, you know the heart, my God. We just want to bless. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan turun buat semua anak-anak ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan, berkati. Berkati GWG, berkati Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Steven, Pak Novin, dan semua yang mengambil bagian dan selalu setia dengan orang-orang yang setiap pagi datang di tempat ini. Lewat tempat ini Tuhan, begitu banyak orang-orang diberkati yang mendengar dan melihat, mereka diubah hidupnya. Bahwa tempat ini akan menjangkau tempat yang lebih dahsyat dan lebih jauh lagi ke bangsa-bangsa. Berkati Tuhan, berkati saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit saat ini, disembuhkan. Bagi saudara yang mencari pekerjaan, bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, dan saudara yang mengalami kesusahan dengan keuangan, in the mighty name of Jesus, you receive the blessing from God. Percaya bahwa saudara sudah menerimanya, dan itu akan terjadi. In the mighty name of Jesus, we just want to bless you, we honor you. Segala kemuliaan hanya kembali kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata, amin, amin, and amin. Amin. Terima kasih kepada Bu Hera dan juga Ibu Christina. Dan saatnya kita mau berfellowship, ya. So jangan kemana-mana, jangan leave dulu, ya. Kita mau melengkapi, kita mau bertanya kepada Ibu Christina mungkin. Ya, saya pagi hari ini akan ditemani oleh Pak Hendra untuk fellowship-nya. Mantap. Bu Christine bisa ya ikutan? Ya, silakan. Ya, hari ini sebenarnya topiknya bagus ya, maksudnya perkatakan ya, apa yang kita mau sebagai iman ya Bu Christine ya. Ya. Nah, ini kan kenyataannya pasti kita harus belajar dulu nih. Ya kan, nggak bisa langsung bisa ya Bu Christine ya. Ayo, ada yang mau tanya nggak bagaimana sih caranya? Pertama-tama, ada yang mau bertanya? Kalau nggak saya nih yang mau bertanya nih. Kalau nggak gimana kalau saya yang bertanya sekarang? Ah, boleh, biar seru. Oke. Oh, sorry, ininya saya belum buka nih. Bentar. Udah buka. Udah. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang pernah atau walaupun mungkin sekali dua kali berdeklarasi? Deklarasi artinya bukan cuma perkatakan, tapi perkatakan dengan iman. Sesuatu yang saudara mau melihat terjadi dan terjadi. Siapa di sini saudara-saudara yang pernah berdeklarasi atau suka berdeklarasi? Jadi bukan deklarasi ini ya saudara, Sumpah Pemuda atau ini. Ya sama sih deklarasi juga saudara, cuman bukan itu ya, yang saya maksud. Ya, sebentar dulu. Nah, saudara coba di sini siapa yang berdeklarasi? Mungkin boleh share dengan saya.
Saya itu sering berdeklarasi ya Bu Christine, terutama Amin. kalau lagi di jalan naik motor mau hujan. Amin. Cuman Benar ya, kan otoritas. iya, cuman kan karena kan saya pernah dengar sama orang, jangan mendeklarasikan sesuatu yang nggak ada kepentingannya buat kamu gitu ya maksudnya. Jadi tidak untuk main-main lah seperti itu ya kan. Karena ini kan menggunakan iman ya Bu Christine ya. Cuman saya suka kadang berhasil, kadang enggak, gimana tuh Bu Christine? Oke, ada yang mau bantu nggak jawab? Jadi saya buka. Jadi saya senangnya gini Pak, mumpung kita kan di sini tanya jawab ini dibuka sama Bapak Ibu Saudara. Saudara bagaimana perjalanan hidup saudara? Jadi luar biasa ya Pak Hendra, Pak Hendro, dan juga komite yang ada di GWG buka kesempatan untuk saudara untuk bertumbuh. Nah sekarang tadi Pak Hendra bilang kok ada yang terjadi, ada yang enggak, gimana ya? Nah saudara tiap pagi loh diberkati dengan luar biasa firman Tuhan yang dahsyat. Bahkan Pak Hendra dan grupnya dengan timnya memanggil hamba-hamba Tuhan untuk memberikan makanan rohani yang amazing dahsyat ya, supaya saudara diberkati. Nah sekarang mungkin saudara kaget, biasanya saudara yang nanya, sekarang saya balik nanya. Menurut saudara bagaimana? Masih pagi, pada belum panas nih Bu Christine. Mesti dipanasin dulu. Ayo buka mic-nya, sudah di unmute. Biasanya ada Ibu Lisa, kalau Ibu Lisa pasti dia mau ini, atau mungkin Ibu Vivi. Ibu Vivi di mana? Pasti ada tuh tahu. Di bawah tuh. Saya udah WA-in dari tadi. Begitu ditanya semuanya pada tutup langsung ininya, videonya. Begitu ditanya semuanya tutup, langsung tutup ininya, hordennya. Nah, sekarang menurut saudara pasti di sini saya percaya. Kenapa? Dengan seperti ini kesempatan yang Pak Hendra berikan di grup GWG ini, saudara melihat saudara itu bisa bertumbuh, tapi saudara bertumbuh bukan cuma makan terus firman-Nya, tapi tidak exercising atau tidak dipraktekkan. Nanti lama-lama jadi Kristen yang gendut. Saudara nggak mau kan kalau terlalu gendut, nggak ini. Kalau mau yang bagus, seperti di dalam Ibrani katakan, kalau firman Tuhan diterima, harus dilakukan. Jadi saudara pun bisa memberkatin orang karena saudaranya diberkati. Nah sekarang saya tanya, kalau deklarasi, tadi Pak Hendra bilang deklarasi, kok ada yang jalan kalau ada yang enggak? Sama satu lagi nih biar panas nih Bu Christine. Silakan. Tuhan kasih kita kuasa kan. Di Yohanes kan dibilangkan, bagi yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu kan salah satu manifestasi ya, kuasa perkataannya. Ya. Betul ya. Nah, cuman ada yang nggak setuju juga. Kenapa? Karena kan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakmu yang jadi. Nah tuh gimana tuh jadinya tuh Bu Christine? Jadi pas kita mau perkataan, Tuhan maunya hujan hari ini, kamu bilang enggak. Gimana tuh Bu Christine? Ya, ngerti ininya. Ya. Sebab yang dikhawatirkan, nanti kita jadi atur-atur dunia, jadi Tuhan kita ya. Tapi sayangnya untuk keperluan kita, bukan untuk keperluan umum jadinya, kan begitu tuh. Tapi by the way, sebenarnya itu menguatkan iman ya. Menguatkan iman kita juga bahwa Tuhan itu memperhatikan anak-anaknya ya. Betul ya Bu Christine ya? Ya, oke. Banyak sekali ya. Yang pertama, ini sebenarnya sama ya. Jujurnya nanti saya akan jelaskan. Orang boleh terima, boleh enggak. Setiap orang saya always open, oke? Karena setiap yang kita mau sharing, pasti ada selalu orang oposisi. Benar nggak Pak Hendra? Ya. Jadi bukan berarti kalau saya sharing, saudara pun akan terima. No. Saya justru senang kalau saudara more critical. Artinya bukan kritik dengan negatif ya. Bukan cuma terima saja. Tapi saudara pribadi harus belajar sendiri firman Tuhan. Waktu saya belajar banyak tentang firman Tuhan, walaupun saya diajarkan, tapi saya pribadi belajar sendiri. Ya, saya menggali sendiri. Coba kalau bisa dibuka, mungkin Pak Hendra,
Lukas 10 ayat yang ke-19. Apa itu firman Tuhan? Bentar ya. Ya, silakan. Kita share screen. Ya, Lukas 10 ayat 19. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yap. What is the key di situ? Tuhan memberikan kuasa Udah kepada memberikan kita. Kuasa kepada kita. Artinya begini, di Genesis juga ada, kalau dari awalnya Bapak Ibu Saudara tahu. Orang boleh terima, boleh enggak. Semua orang pasti berbeda pendapat, Pak. Dan saya tidak akan berkatakan ini. Kembali sama saudara masing-masing. Tuhan kasih kita otoritas. Tergantung Bapak Ibu Saudara mau mengambil apa yang menjadi miliknya saudara. Contohnya begini. Tadi saudara misalnya, ini bukan cuma hujan ya. Betul, saudara katakan hujannya hujan juga. Ya kalau memang hujan ya udah hujan. Tapi bukan berarti tidak bekerja. No. Ya. No, it's not begitu caranya, saudara. Jadi misalnya gini deh, lebih gampangnya saudara. Kalau saudara berdoa tiba untuk orang sembuh. Ini saya mau kasih sharing aja ya, sejujurnya waktu saya pertama-tama kali ikut dalam pelayanan. Saya selalu diminta untuk mendoakan orang sakit. Saudara tahu nggak? Setiap saya mendoakan orang sakit, bukan orangnya yang sakit. Semuanya pada meninggal. Nah loh, itu gimana dong saudara? Saya sampai takut nanti dikira saya ini pastor atau hamba Tuhan kematian. Setiap yang saya doakan pada mati semua. Saya waktu itu stres. Jadi setiap ada orang bilang, Bu Christine, atau nggak Pastor Christine, tolong dong doakan ini. Aduh saya nggak tahu, saya udah stres duluan. Karena ntar mati lagi, pasti saya yang disalahin. Tapi waktu itu Tuhan sendiri bilang sama saya, karena saya struggle. Hidup matinya orang bukan di tangan kita. Tugas kita itu mendoakan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan ambil, mau hamba Tuhan manapun mendoakan, orangnya harus pulang, maka harus pulang. Waktu saya terima perwahyuan itu, sekarang saya kalau mendoakan orang, saya tidak stres lagi. Kemarin saya baru mendoakan orang, orangnya itu benar-benar sakit parah. Waktu saya doakan, orangnya di rumah sakit, ini anak dari Bible study saya yang ada di sini ya. Orang Libanis. Dia minum drug ya, minum minuman keras sama obat-obatan, langsung lewat. Harus 3 ambulans datang. Anaknya dilarikan langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah tidak bisa. Sampai dokter semua malam-malam itu datang. Itu coba jumper dia untuk balik lagi, udah nggak bisa. Dokter bilang udah siap sedia. Tapi pada waktu itu salah satu anak di Bible study saya suruh doa. Mereka langsung telepon saya, tolong doa, tolong doa. Saya langsung bilang oke. Walaupun jujur saya pribadi agak sedikit gentar waktu itu ya, karena ada beberapa orang, 3 orang udah meninggal waktu saya doakan. Tapi saya tetap berdoakan. Saya ambil minyak urapan, saya doakan. Saudara tahu, itu sekitar jam 10:30 malam waktu Sydney, itu malam. Besok harinya sekitar siang, sekitar jam-jam 2, jam 3, saya terima kabar. Anaknya, ini umur 36 tahun loh pria ini ya. Anaknya sudah keluar dari ICU. Duduk dengan manis, makan, bahkan lagi pesan makanan Kentucky, saudara. Saya dikirim foto, orangnya sudah keluar dari ICU, makan lagi, saudara. Apakah Tuhan itu dahsyat? Sungguh dahsyat. Tugas saya dan saudara hanya mendoakan. Kita ini instrumen atau alatnya. Bukan kita yang menyembuhkan. Kita ini cuma seperti power. Kalau pakai listrik itu ada colokannya kan, ada adaptornya untuk menjalankan itunya, kabelnya atau adaptor. Tapi sources powernya itu adalah Yesus Tuhan sendiri, bukan kitanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara di sini yang mempunyai satu kasih karunia yang bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan atau apa, that is the grace.
Dasit kasih karunia Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Jadi jangan berpikir itu saudara karena sangat spesial. No. Ya, benar saudara spesial, tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, semata-mata. Kembali seperti tadi Pak Hendra bilang, kalau begitu nanti ini dong, kita yang ngatur Tuhan. No. Kalau kita punya hikmat, saudara misalnya mau cari pekerjaan, kalau saudara doa terus tapi nggak kirim CV, Tuhan juga bingung. Ya kirim dong CV-nya. Jangan seperti waktu itu seperti adik saya. Kirim CV cuma 1. Terus gimana? Ya doa, dia doa berbulan-bulan. Saya bilang, kamu udah ditolak. Iya, saya percaya pasti dijawab. Kamu sudah ditolak 3 kali, saya bilang gitu. Kirim yang lain. Kirim mungkin 20 apa 30, pasti ada nyantol 1. Saudara, walaupun kita ini punya otoritas, tapi kita harus berhikmat. Artinya, kalau Tuhan sudah memberikan otoritas sama kita, kita jalankan. Kita pakai hikmat Tuhan. Hikmat itu artinya, wisdom is application. Saudara punya knowledge, punya pengetahuan. Saudara mau mencari pekerjaan, ya kirim dong CV-nya. Benar nggak? Kalau saudara nggak kirim CV, emangnya Tuhan ini kirim orang pakai internet tolong cari saudara? Bisa juga terjadi. But hampir not gonna happen. Karena orang yang cari kerjaannya pun banyak. Apalagi sekarang, satu kerjaan. Mungkin yang nge-apply jobnya bisa ratusan. Benar nggak? Apalagi zaman sekarang susah. Atau yang paling gampang begini deh Bapak Ibu Saudara. Ada orang mau cari jodoh. Ya, lebih gampang. Soalnya kalau jodoh orang pasti nyantol dengan sampel. Katanya mau cari jodoh, tapi nggak pernah keluar rumah, doa terus. Atau misalnya yang cowok mainnya sama cowok melulu, atau yang cewek sama cewek melulu. Saya bukan bilang saudara harus kejar orang, no. Saudara berdoa of course, tapi saudara juga harus keluar. Ya bukannya saya bilang saudara harus tunjukkan diri saudara, apa gimana, bukan. Saudara mau bertemu orang, berarti saudara harus ada put your life in the right position. The Lord will bring some people into your path untuk bertemu saudara. Tapi kalau saudaranya di rumah aja, terus saudara mau dapat jodohnya gimana? Gitu loh. Apa saudara, Tuhan itu jatuhkan ini, bingkisan besar di depan rumah saudara. Belum, terus saudara dikasih red carpet gitu loh. Kayak ini ya, pakai FedEx atau mungkin DHL gitu loh di depannya rumah saudara. Jatuhkan parcel yang gede, terus ada karpet merah. Apa mungkin begitu, saudara? Nggak mungkin kan? Jadi, saudara, kita ini punya otoritas, tapi di sisi lain kita harus punya hikmat. Bukannya kita mendahului Tuhan, enggak. Tapi Tuhan sudah kasih kita juga kuasa. Maka itu kalau kita berdoa, Tuhan suruh maju, maju. Tuhan suruh lakukan sesuatu, lakukan. Tapi kalau sesuatu tidak terjadi bukan berarti kita ini gagal apa. No, lakukan terus sampai sesuatu terjadi. Maka itu dikatakan push. Pray until something happen. Pray. Pray. Jangan cuma berdoa sekali, oh Pak Hendra kayaknya nggak jalan nih Pak, nih nggak mungkin. No. When you banging seperti Lukas di Lukas 18, ingat nggak ceritanya janda yang terus mengedor pintunya jaksa sampai jaksanya bohwat. Dia bilang udah deh, gua menangin aja nih ibu, nih capek deh saya tiap hari digangguin terus. Saudara kalau punya mentality yang bulldozer, mentality yang berani maju terus saudara, sesuatu pasti terjadi saudara. Kalau tembok Yeriko aja yang sangat luar biasa tebal dan bisa jatuh dengan praise and worship, apalagi saudara yang Tuhan tidak bisa lakukan. That is the key. Saudara bukan berarti saudara doa, deklarasi nggak terjadi, doakan. Terus saudara deklarasi karena saudara bicara, perkatakan dengan firman Tuhan. Ingat nggak? Firman Tuhan berkata, kalau udah keluar apa akan balik lagi? Dengan sia-sia? Enggak kan? Balik nggak dengan sia-sia? Enggak. Betul. Berarti apa yang sudah dikeluarkan harus terjadi, tapi harus terjadinya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara kalau ada open door, ya Tuhan kasih kesempatan, ini apakah kesempatan benar dari Tuhan? Harus sejalan dengan jalannya Tuhan, irama, bukan because of what your ego. Jadi saudara misalnya mau melakukan sesuatu karena saudara mau dipandang lebih tinggi dari orang lain. Naas,
Ask your motive. Apa motivasinya saudara? Kalau itu memang untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu orang lain, pasti Tuhan kasih. Kenapa? Karena kreditnya belong to the Lord. The credit is for the Lord, it's not for us. It's not for us. Ya. Ya, jadi tadi Pak Hendra, memang saya sering dengar orang bilang ini, no. Orang boleh ini, tergantung kita punya pengetahuan. Kita punya pengetahuan yaitu firman Tuhan. Tapi kita juga harus punya hikmat. Hikmat itu aplikasinya. Makanya Hosea, mungkin Pak Hendra, sebelum ininya saya coba dibuka. Hosea 4 ayat 16. Itu ayat emasnya. Di grup kami. Sebab Israel, betul ya? Hosea 4 ayat 6. Isinya benar ya? Sebab Israel degil seperti... Oh, Hosea itu ayat 16. Hosea, that is a look. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Oh ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Jadi saudara harus punya pengetahuan akan firman Tuhan. Dan pengetahuan itu harus bisa diaplikasikan. Aplikasinya itu adalah roh hikmat. Hikmat itu wisdom, harus bisa mengaplikasikan. Ya, tapi kalau saudaranya enggak enough dengan pengetahuan, mungkin kita harus lebih banyak lagi. Lihat apa firman Tuhan berkata pada satu sesi. Karena saudara harus lihat case by case. Jadi kadang-kadang jangan cuma dengar, dengar ini harusnya begini, dengar itu. Saya juga katakan di sini, jangan cuma dengar apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara sendiri belajar juga menggali. Tanya Tuhan, benar nggak sih Ibu Christine ini ngomongnya seperti apa? Benar nggak sih Pak Hendra ini ngomongnya seperti apa? Kalau memang itu dari firman Tuhan, Roh Kudus sendiri bisa meyakinkan atau konflik hatinya Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, itu dari saya. Mungkin ada yang lain mau masuk kasih masukan? Ayo dong, katanya kan kita di sini saling berbagi. Jadi saya ajak Ayo, Bu Lisa. Bapak Ibu Saudara. Bu Lisa, ada yang mau disampaikan? Kalau enggak, kelihatannya Bu Vivi nih. Udah maju ke dashboard dia. Shalom buat semuanya. Terima kasih banyak Ibu Christine, luar biasa. Saya mau beri kesaksian aja ya. Mungkin sebenarnya ini pro kontra kesaksian saya ini. Mungkin bisa juga diberikan wejangan sedikit ya. Ibu Christine tahu banget siapa saya, karakter saya bagaimana. Sebelumnya saya mau back lagi. Saya itu bukannya suka ngatur Tuhan, tidak. Tapi ada satu kali saya disuruh sama mama saya bilang begini. Kalau kamu minta sesuatu, minta sama Tuhan tuh spesifik gitu loh. Jangan nanggung-nanggung gitu loh. Terus saya bilang, contohnya gimana Mami? Contoh, kamu itu mau menikah sama siapa gitu. Kamu harus minta spesifik gitu. Karena kejadian temennya, sahabatnya Mami itu anaknya berdoa sama Tuhan, anak pendeta, anaknya ini pendeta. Dia bilang begini, Tuhan, saya pingin punya suami yang takut akan Tuhan. Saya nggak penting apapun, yang penting saya tahu hatinya melekat sama Tuhan dan sungguh-sungguh takut Tuhan. Tidak lama kemudian, setahun 2 tahun, akhirnya Tuhan jawab doanya. Tuhan kirim orang, maaf saya tidak narsis sama suku, tidak. Yang kulit hitam, yang jelek gitu ya. Dianya cantiknya minta ampun gitu ya. Terus mamanya menangis. Mamanya bilang begini, kamu kenapa minta itu? Terus dia juga bingung, tapi hatinya melekat sama Tuhan. Sama-sama anak pendeta gitu. Terus mamanya bilang gini, aduh Tuhan Yesus tolong, jangan nanti, aduh merusak keturunanmu, katanya gitu kan. Terus anak ini bilang, tapi itu dari Tuhan, saya merasa itu dari Tuhan gitu ya. Terus akhirnya dia cerita sama mama saya, dia nangis sama mama saya, terus dia bilang begini,
coba kamu doa sama Tuhan, minta yang terbaik buat anakmu gitu ya. Terus akhirnya dia berdoa, dia bilang kesaksian juga dia memang, Tuhan kalau boleh Tuhan jauhkanlah orang ini katanya gitu. Karena saya tidak rela untuk punya menantu katanya gitu, seperti ini. Benar loh, memang doa ibu itu luar biasa ya. Gak lama kemudian putus gitu loh. Laki-laki ini pindah kemana, akhirnya mereka putus. Terus mami saya kasih pelajaran sama saya, bilang gini, pokoknya kamu minta yang spesifik. Saya iseng, saya sekali lagi saya tidak mengatur Tuhan, tidak. Saya cuma sama Tuhan begini, Tuhan, saya tuh mau dong Tuhan kalau misalnya saya punya suami nanti, pertama saya suku Chinese. Saya memang maaf, saya tidak suka orang Indonesia, maaf banget. Saya lebih suka suku Chinese gitu ya. Kedua, Tuhan, saya mau anak pendeta, saya bilang begitu. Yang ketiga, Tuhan kalau memang dia dalam bisnis atau dalam pekerjaan dia jatuh atau bangkrut, dipecat, saya